Papi adalah orang yang benar-benar berperan besar dalam hidup aku. Papi, papi, nggak pernah, nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta tolong kalau nggak bener-bener sampai butuh banget. Papi pas lagi susah ke toilet aja nggak mau bangunin buat minta tolong. Papi nggak pernah maksa atau minta aku jadi apa atau anak-anak jadi apa. Papi nggak pernah nyuruh anak-anaknya ngapain, dia cuma nyontoin. Dan papi adalah orang yang bener-bener nggak pernah ngebeda-bedain orang yang di atas atau di bawah. Dia yang selalu ngasih tahu semua orang itu sama. Papi kemarin sama aku sebelum hari Sabtu kemarin persis, kita ke kantor mau ambil dokumen. Habis ambil dokumen, papi nyamperin semua satpam di kantor satu-satu. Udah gitu, papi pulang sampai ke rumah. Di rumah ada aku, ada Koko, ada Mami. Papi bilang hari Senin, kok apa kita ke kantor aja ya hari Senin? Papi mau ketemu sama semuanya dulu. Papi mau make sure juga semuanya oke. Papi pelan-pelan kontak satu orang di kantor, nanyain ada yang perlu diurusin atau enggak. Papi kalau ketemu orang juga selalu nanyain apa yang papi bisa bantu, ada yang papi bisa bantu nggak. Papi nggak pernah kontak orang buat minta bantuan. Papi ngajarin kita anak-anak mungkin untuk bisa sukses, bisa jadi bisnismen kayak papi. Tapi bukan karena uang. Papi selalu bilang, halo, papi selalu bilang, yang terindah itu dari papi sekarang ini, karena papi bisa ngidupin banyak keluarga, bukan sekedar uang. Papi juga selalu usahain pasti kayak kalau bisa kayak keluarga kumpul, apa kumpul. Dan aku juga ngerasa mungkin di tengah pandemi kayak gini aja, karena papi juga kita bisa kumpul. Pasti kalau misalnya nggak ada papi juga kita nggak bakal kumpul sampai segini banyak. Thank you papi. Thank you banget buat semuanya. Aku nggak pernah ngeliat papi nangis depan aku. Seberat apapun papi masalah, papi pernah pertama kali aku lihat nangis lagi itu cuman karena pas lagi papi cuman pernah cerita sekali lagi itu kayak mas ya, papi nggak belum sempet nyenengin Mak Berta. Buat untuk buat Justin, papi itu
seorang pemimpin yang sukses, bukan karena papi seorang pengusaha, tapi papi memimpin keluarga yang sukses. Papi ngerintis usahanya dari nol sampai yang ada sekarang. Mungkin banyak orang pasti tahu untuk rintis usaha itu butuh waktu yang banyak. Tapi dari kecil aku nggak pernah ngerasa ditinggalin. Maksudnya papi tuh selalu ada buat keluarganya. Jadi bukan karena dia terus menggedekan bisnisnya, terus jadi anak-anaknya atau mami tertinggal, enggak sama sekali. Pokoknya memori aku dari kecil, papi tuh selalu ngedukung aku sebagai orang tua. Papi nggak pernah nuntut apa-apa. Aku bukan anak yang berprestasi, bukan anak yang nilainya bagus-bagus atau gimana, tapi nggak pernah sekalipun ya ada tekanan. Papi selalu ngedukung apa yang aku lakuin. Makasih papi. Kalau papi boleh jadi panutan. Semoga Justin nggak ngecewain papi. Supaya papi boleh tenang di sana. Kalau sekarang Justin nangis karena aku bahagia boleh jadi anaknya papi. Aku udah rela. Aku rela papi sekarang boleh naik ke surga, duduk di sebelah Tuhan. Papi udah gak sakit lagi. Papi naik dengan tenang ya. Aku di sini rela, tapi ya. Terima kasih. Mungkin Frankie mau ngomong juga ya. Ya, terima kasih lagi kepada semuanya yang sudah datang hari ini. Ya, saya juga mau berbagi-bagi cerita. Papi emang seperti yang Ci Justin juga bilang dan Riko bilang, nggak pernah nuntut apa-apa untuk anaknya lakukan. Papi berikan kebebasan. Dan pesan pertama papi yang juga dapat pesan dari Engkong Bandung yaitu jangan punya musuh. Kalau nggak cocok, hindari konflik saja gitu sudah. Gitu. Tapi itu kunci pertama. Yang kedua, yang penting niatnya baik dulu. Masalah nanti sampainya ke orangnya beda. Yang penting kita nggak ada niat jahat apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga ya harus berusaha terus. Kalau udah maksimal berusaha hasilnya masih jelek, ya sudah itu memang udah usaha maksimal kita. Ya dari dulu juga papi jadi penyemangat anak-anak. Dulu aku pertama kali mulai kerja bawa tamu banyak sekali, keliling terus sampai Sabtu Minggu juga udah nggak ada tenaga. Sampai aku tanya ke papi kok dulu kayaknya Sabtu Minggu tiap kali selalu bisa ke puncak, ke Taman Safari, ke Bandung, keliling ke Jawa Tengah nyetir bawa anak. Apa nggak capek? Katanya. Papi bilang ya hiburan satu-satunya papi ya sama anak-anak katanya. Jadi papi mau capek kayak apa juga papi senang. Ya kita memang sangat kehilangan dengan kepergian papi. Terutama dulu saya pas baru mau kuliah ke Jerman, itu tahun 2008.
Emang papi ini demen sekali makan nih. Demen sekali makan yang sulit sekali jaga. Mau kambing, durian, babi, semua. Pas sampai Jerman ketemu adik papi yang dokter Holland. Saya cuma dititip pesan pas baru mau kuliah. Frankie, papi kamu kalau gini terus 5 tahun. Tinggal 5 tahun. Saya jujur down sekali dibilang gitu. Baru mau kuliah udah mikirin terus tiap kali ngitung waktu. Itu 2008. Dengan saya lulus kuliah setelah 5 tahun sekitar 2012 2013 saya bersyukur sekali masih ketemu papi. Walaupun papi pasang ring juga tahun itu, saya jujur sangat tertekan. Seingat saya waktu itu pasang 3 lagi, tapi Tuhan masih kasih waktu lebih panjang buat kita ketemu papi. Itu saya bersyukur, sangat bersyukur lagi. Makin lama bisa ketemu papi, tapi dengan ada penyakit-penyakit lain yang tetap muncul, ya mungkin Tuhan juga udah punya rencana lain. Menurut Tuhan papi udah menjalankan kewajiban semuanya sebagai anak yang baik untuk Mangkong Bandung juga, yang saya cukup yakin papi berbakti sekali. Ya seperti yang Riko bilang, papi belum sempat nyenangin Mak Berta. Ya, papi juga suka cerita-cerita tentang adik-adiknya, terutama kayak Obian sangat total untuk membantu adik kakak. Kalau ada yang perlu, Obian itu bantu sekali. Oeng itu kerja keras sekali, nggak ada capeknya. Kayak Mak Berta, papi. Onyonyo juga, wah ini bisa sabar sekali juga karena memang doanya juga kuat. Itu juga memang salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan, kita harus rajin doa. Jadi kalau ada masalah seberat apapun kita bisa lewati. Ya mami juga, papi selalu pesan ke aku, lu harus ikutin yang bagus-bagusnya mami. Mami itu orangnya gak pilih kasih, bantu sekali saudara. Itu lu harus contoh. Jadi selama papi hidup, papi gak pernah bilang yang jelek-jelek tentang mami ke anak-anak. Jadi ya mami juga harus percaya papi gak pernah ngomong yang tidak baik sama anak. Itu aku juga dengerin papi semua yang bagus-bagus dari mami. Dan ya pesan papi, kalian kakak adik harus akur, harus kompak. Ya kesabaran juga saya banyak belajar dari papi. Lebih begitu kita ada salah ngomong karena emosi itu udah gak bisa ditarik lagi. Jadi jaga mulut, jangan sampai salah ngomong cuman karena emosi, itu bakal berbekas seumur hidup, gak bisa ditarik lagi. Ya papi yang sakitnya udah banyak tapi udah diangkat semua penyakitnya sama Tuhan, udah bisa istirahat dengan tenang. Kita juga sudah pilihkan rumah terakhir papi yang sangat indah. Kita bisa lihat walaupun ya hari Minggu ini belum benar-benar jadi, tapi memang prosesnya begitu. Ya papi ini selalu berusaha mengumpulkan semua keluarganya, terutama tiap misa emak engkong. Ya itu satu-satunya kesempatan yang semua keluarga terutama Kamajaya full kumpul semua. Ya mungkin dan papi juga jadi sosok bapak di dalam perusahaan untuk semua karyawan. Karena di dalam perusahaan itu tidak ada lagi orang lain yang bisa mendengarkan keluhan dari masalah-masalah pribadi. Itu yang salah satu faktor yang kita tidak bisa belajar di kuliah. Papi selalu bilang belajar itu gak cuma dari kuliah,
kita harus belajar dari meletakkan kaki kita di sepatu orang, supaya kita selalu tahu rasanya gimana kalau kita melakukan apa. Itu sangat penting. Jadi kita punya empati, dan semua orang selalu bilang ke saya di kantor tentang papi, kamu itu empatinya kuat sekali. Dia selalu tahu rasanya gimana di posisi orang itu. Tapi emang di belakangan karena empati papi terlalu kuat, kadang jadi menguras tenaga dan pikiran papi juga. Yang kadang aku sendiri bilang ke papi jangan terlalu mendalami orang ini, kesian fisik papi udah gak kuat. Karena kadang papi bisa ngelihat orang, bisa merenung sendiri, aduh itu orang sendirian di rumah, sudah berumur, gak ada anaknya, terus susah ini itu, gimana ya kalau gini-gini. Papi, ya sudah, kita juga gak bisa bantu apa-apa. Jangan menempatkan posisi diri sendiri di tempat orang lain. Papi fisiknya harus dijaga, karena papi sendiri kan ya sudah berumur. Tapi ya emang itulah bawaan papi, gak bisa dirubah. Itu yang menyebabkan papi juga disayang banyak orang. Ya mungkin ya sekian dari saya. Thank you Frankie. Mungkin juga ada dari adik kakaknya papi yang mau sharing, atau dari keponakannya yang mau sharing, silakan. Ya, langsung aja. Selamat malam semua. Nama saya Ricky, ada Kevin, ada Kendrick, ada Ray, ada Kenneth. Kami semua mau mewakili ponakan-ponakan Om Dek. Kalau kami mengenal, kalau aku manggilnya mungkin apa ya, Tuako Hongse gitu, Om Dek. Kenapa manggilnya Om Dek? Aku juga bingung pertama kali. Kenapa sih manggil Om Dek? Ya mungkin muncul dari pertama kali, dari ponakan pertama ya. Biar gampang itu manggilnya Om yang paling gede dari kecil. Akhirnya turun semua ke ponakan-ponakan, manggil Tuako Hongse itu Om Dek. Om Dek. Kalau buat aku pribadi, Om Dek adalah sosok yang luar biasa sih. Sosok yang menjadi pemersatu dari keluarga Hambajaya. Mungkin aku cuma sedikit kenal Om Dek, tapi Mami kenal Om Dek. Seumur hidup Mami banyak cerita sih tentang Om Dek. Om Dek orangnya penyayang, dan ciri khas dari Om Dek itu, Om Dek mau mendengarkan. Jadi setiap kali ada adik-adiknya yang ada masalah, pasti nyarinya Om Dek. Ketika lagi berantem mungkin apa, pasti nyarinya Om Dek. Dan Om Dek selalu menjadi sosok penengah, sosok yang paling sabar dan mau mendengarkan adik-adiknya dan juga ponakan-ponakannya. Om Dek adalah orang yang paling bijak sih menurut aku, dimana dia mau memberikan arahan, mau membantu orang-orang yang di sekitar dia yang memerlukan bantuan. Terus juga ciri khas dari keluarga kami itu, kami selalu berkumpul mungkin di bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, untuk berdoa bareng di Patuha untuk ngedoain Om Mangkong. Kalau aku ngeliat sendiri sih, setiap kali misa selalu Om Dek itu nangis. Aku ngeliat kalau yang lain mungkin ya ceria karena berkumpul ya sama saudara-saudaranya, tapi kalau Om Dek itu reaksi pertama pasti nangis. Dan aku juga ngeliat ibaratnya pasti Om Dek juga kangen sih sama Om Mangkong. Dari situ aku juga ngeliat bahwa Om Dek itu benar-benar sayang sama orang tuanya. Dan itu juga menjadi pelajaran yang penting bagi ponakan-ponakannya, bahwa ya kita semua harus menyayangi adik-adiknya dia juga seperti Om Dek menyayangi Mangkong. Dan dari situ juga aku berpikir mungkin kita di sini sedih, kita kehilangan sebuah sosok Om Dek, sosok penyayang. Tapi juga kita melihat bahwa Om Dek sekarang sudah ada di surga, sudah bareng dengan Mangkong.
kalau dia hadir di dunia ini, Umde hadir untuk kita semua. Dan ketika Umde sekarang di surga, Umde sudah berbahagia dengan orang-orang yang dia sayangin sama emak dan engkong Bandung. Mungkin itu dari aku sih. Kevin mau nambahin? Untuk saya pribadi sendiri, Umde tuh jujur aja, udah memang saya anggap sebagai ayah keduanya saya ya. Dari kecil juga, kalau jujur aja juga, aku ingetnya selalu lebih lama tinggal di rumah Umde daripada rumah sendiri ya. Maupun main sama Frankie atau Tuesday sama Elin sama Rico. Tapi kalau ngomong dari my childhood happy memories, itu tuh selalu pasti ada keluarganya Justin, Rico, Frankie, dan tentu saja Umde sama Akim. Umde tuh udah bener-bener untuk aku tuh salah satu batu untuknya. Orang yang selalu ada kalau aku minta nasihat, maupun dari hubungan, maupun dari bisnis, mau dari kecil. Aku tuh cuma adanya happy memories aja sama Umde. Apa yang Ricky juga bilang juga sebelumnya, Umde itu memang orang yang aku rasa sangat bijak, dan juga saya setuju banget sama Frankie kalau Umde itu full of empathy. Dia tuh kayak kalau misalnya kasih aku nasihat, pasti dia kasih aku nasihat dari sisi perasaan orang di dalam-dalamnya yang aku kadang gak kelihatan gitu loh. Itu yang bener-bener berkali-kali selalu membuka mataku, mau dari sisi hubungan juga lagi, ataupun juga dari sisi kerjaan. Umde tuh bener-bener ngebantu saya buka mata. Dan aku juga masih ingat banget awal-awal pas aku baru balik dari Australia, masih belum ada kerjaan. Yang pasti ngebuka tangannya untuk ngebantu aku ya pasti Umde. Dimana saat-saat aku ngalamin kesusahan, apapun, seperti apapun, ujungnya pasti aku ada pegangan. Orang yang aku selalu pegang itu ya pasti Umde juga. Ada masalah, kalau aku juga tahu Umde misalnya ada problem sendiri, masing-masing punya masalah. Jadi aku sendiri pun juga tahu kalau bisa nggak mau ganggu. Umde pun perlu istirahat, aku juga nggak mau nambahin. Tapi aku sendiri pun juga tahu kalau misalnya aku benar-benar perlu bantuan, orang yang aku cari pasti Umde, dan aku yakin juga pasti Umde akan membuka tangannya buat aku. Itu aku setuju banget. Dari seperti omongan Justin, Rico sama Frankie juga, Umde nggak pernah ngeluh kalau dari sisi itu, selalu siap untuk ngebantu siapapun, termasuk juga misalnya mami atau papi aku juga udah dibantu banyak sama Umde dari problemnya kita sendiri. Itu yang bikin aku sangat kagum sama Umde sebetulnya, mempunyai kesabaran seperti dia, karisma seperti dia, empati seperti dia, kebaikan hati seperti dia. Aku nggak tahu sih siapa yang lebih menurut aku daripada Umde. Aku sih mau bilang terima kasih banyak ya Umde, untuk semuanya bimbingan untuk aku dan keluarga aku juga, dan semuanya juga adik-adiknya. Ya, terima kasih. Selamat jalan Umde. Kami ponakan-ponakan Umde akan selalu mempersatukan keluarga besar kita. Terima kasih Umde. Selamat jalan. I just want to add a few words. Umde is a very good businessman and also a family man. Not all men is able to juggle both family and career and business well as good as Umde, especially not even my own father is able to manage those two. And Umde has set a really good role model for the family. And I also believe Umde is actually the glue to Kamajaya's family. Dia setiap kali akan ada acara keluarga kayak doa untuk Ma Berta, untuk papinya, dan juga mungkin Singcia dan Christmas yang akan berkumpul dengan keluarga kita supaya kita bisa membangun dan juga perkuatkan hubungan antara masing-masing keluarga. Ya, gitu saja dari saya. Hai,
I will keep this short and simple. Umde is not just a father to his own family, but he's also a father figure to many other families and friends alike. He is truly an inspiration for me. To be a person just a bit like him would be a great accomplishment. May his spirit live on among us, and yeah, that will be it for me. Rest in peace, Umde. Terima kasih. Kita masih ada mungkin satu lagi, mungkin ada dari perwakilan keluarga Tanurejo ya. Mungkin kalau ada sedikit kesan pesan, mungkin dari Kuku Jejeng ya. Ya, saya mewakili keluarga Tanurejo ya. Kita memang merasa bahwa jadi Kongsing, saya panggilnya Ongsing ya, betul-betul mempunyai spirit buat kita. Artinya setiap kali ada kesulitan, yang saya ingat adalah waktu saya kecelakaan di jalan tol. Kemudian yang pertama kali datang dari jauh, saya lihat ternyata Ongsing yang datang dari jauh dan langsung menanyakan apa yang bisa saya bantu. Dan itu setiap kali kita ada kesulitan selalu Ongsing ada dan selalu menanyakan apa yang bisa saya bantu. Dan sama mama saya, Ongsing itu bisa dibilang care sekali. Setiap kali bahkan kalau telepon sama saya juga nanya, "Jing, mama gimana tensinya, gimana keadaannya?" Jadi buat saya sendiri betul-betul saya sering bilang sama anak-anak saya juga bahwa contoh idola itu adalah Ongsing, bahwa betul-betul bisa mengasihi orang dengan tulus sampai ke sopirnya, ke siapa, semuanya tidak peduli, semuanya memberikan kasihnya dengan bagus. Jadi saya rasa kita sekeluarga berterima kasih sekali sama Ongsing ya, karena Ongsing betul-betul sangat care sama mama. Dan Ongsing setiap kali juga kagum kalau kita sedang mengeluh, aduh mama ini jalan terus, Ongsing selalu mengatakan, mama itu luar biasa, hebat, semangatnya perlu ditiru. Jadi tidak pernah berbicara negatif sama sekali tentang orang lain, selalu bicara yang positif. Dan itu yang memang membuat kita, saya rasa Ongsing akan menjadi spirit kita semuanya. Saya rasa itu yang saya akan sampaikan, dan terima kasih sekali untuk Om Ongsing supaya Ongsing bisa beristirahat di surga dengan tenang dan tetap berada, spiritnya tetap berada bersama kami. Terima kasih. Saya ada tambahan sedikit mewakili keluarga Haryono Kamajaya. Mau sebesar-besarnya berterima kasih pada Ku Jejeng, sangat membantu. Terima kasih banyak Ku, bantu banget. Iya, tapi juga selalu bilang Kuku Jejeng, Kuku orang yang sangat baik. Terima kasih untuk bantuannya selama ini, dukungannya. Terima kasih. Oke, demikian ada sedikit eulogi yang kita udah sharing mengenai papi kita, saudara kita, koko kita, omde kita, dan lebih dari semuanya ya, figure yang kita sayangi ya. Sebentar kita akan melanjutkan dengan misa untuk tutup peti. Kita mau mengiringi Pak Haryono Kamajaya, Papi. Kami juga semua
bersyukur ya di malam Sincia ini sebenarnya banyak mungkin lebih memilih berkumpul, ada kebutuhan untuk berkumpul dengan keluarga yang lain, tapi menyempatkan untuk berdoa, memohon sama Tuhan Yesus bahwa dengan kematian dia di salib, Papi udah diampuni, semua kesalahannya udah gak dilihat, Papi udah berbahagia di surga. Kita mau iringi sekarang Pak Haryono Kamajaya dalam misa tutup peti ini dengan misa suci. Silakan Romo.